It's time to football time. Bersama saya Ivan Fajar dan juga ada rekan saya Nadi Manggala Saputro. Nah, oke Mas, football time kali ini kita akan membahas tentang ini cukup berbeda dan cukup menarik Mas. Karena kali ini kita akan membahas tentang ini 7 klub tertua atau juga bersejarah atau juga merupakan pendiri dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Mas, atau PSSI. Nah, ini merupakan 7 tim, istilahnya 7 tim yang keramat lah, tidak bisa diganggu gugat dan juga tidak bisa berganti nama maupun juga berganti home base. Nah, ini sudah resmi dan juga sudah paten lah istilahnya seperti itu Mas. Dan sampai kapanpun ini akan tetap menjadi sebuah nama yang sejak awal dibentuk oleh PSSI gitu Mas. Bener Mas. Karena kan memang ini kan nama-nama tim 7 pilar pendiri PSSI ini kan sudah tertuliskan dalam sejarah Mas. Jadi mungkin kalau nanti ada investor ataupun ada sponsor yang ingin mencoba mengganti nama dan sebagainya, itu memang udah ada hak ciptanya. Jadi nggak boleh nih untuk barang sponsor ataupun untuk mengajukan pergantian nama dari 7 klub ini nanti. Dari 7 klub ini 7 klub pendiri PSSI Mas, atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ini kira-kira ada siapa aja nih Mas Iwan? Nah, tapi kan sebelum kita masuk ke situ Mas, ini kan memang belakangan ini kan ini marak sekali ya Mas, merger klub, kemudian berganti nama, kemudian berganti tempat atau berganti home base. Ini kan sedang banyak terjadi Mas di Liga 1 maupun Liga 2. Seperti yang terjadi pada Rans Cilegon, kemudian juga ada PSG Pati atau sekarang menjadi AHPS lagi, kemudian juga ada Dewa United, hingga beberapa tim seperti Bayangkara Solo FC, kemudian juga PS Tira atau juga PS TNI. Ini kan merupakan tim-tim yang entah dari mana sejarahnya kan begitu masih merupakan tim-tim yang merupakan leburan begitu ya Mas. Berbeda dengan 7 tim yang kali ini kita akan bahas, yaitu mulai dari beberapa tim ini juga tim besar juga ya Mas, memiliki beberapa supporter yang cukup fanatik juga Mas. Kita yang pertama itu ada siapa Mas? Nah, kalau kita ulik nih dari 7 pendiri klub atau klub di PSSI ini, yang pertama ada dari tim ibu kota Mas, tim ibu kota Macan Kemayoran nih. Ini kebanggaannya dari Persija dan Persija Jakarta Mas. Nah, Persija Jakarta ini menjadi satu tim pilar dari 7 tadi pendiri dari PSSI. Nah, untuk Persija Jakarta sendiri kita nggak usah terlalu banyak menjelaskan Mas. Tentunya itu pada para supporter di Indonesia sudah pada hafal nih dengan klub kebanggaan ibu kota Indonesia ini atau Jakarta ini kan. Karena memang Persija Jakarta itu dalam 10 tahun terakhir pun banyak prestasi yang sudah diraih, dari Piala Liga atau Piala Menpora kemarin yang terakhir 2021, ada Piala Presiden, dan juga ada Liga 1 Indonesia 2018. Nah, itu udah cukup mentereng nih namanya untuk Persija Jakarta. Ada tambahan nggak Mas Irwan tentang Persija Jakarta Mas? Nah, kalau bicara prestasi nanti kita sedikit bandingkan saja Mas. Dari 7 tim ini siapa nanti yang lebih berprestasi maupun juga lebih pada lebih tidak terlihat atau lebih justru malah tenggelam ini Mas. Nah, kalau selanjutnya saja Mas, kita langsung untuk tim selanjutnya yang merupakan tim bentukan dari PSSI, yaitu ada rival dari Persija Jakarta Mas. Ada siapa tuh Mas Irwan? Nah, dari Kota Bandung dan ataupun juga Jawa Barat, yaitu adalah Persib Bandung. Ini juga sama seperti Persija Jakarta, ini merupakan sebuah tim yang saat ini memang sebagai seperti pusat perhatian lah di sepak bola di tanah air bersama Persija Jakarta. Karena kan beberapa prestasi dari Persib Bandung juga cukup mentereng Mas. Dan saat ini menjadi salah satu tim raksasa juga di Liga 1 2021 kali ini. Nah, kalau dilihat dari ini Mas, dari segi umur, tadi kan prestasi ya. Kalau dari segi umur ini juga terbilang cukup tua karena kan berdiri pada 14 Maret 1933. Nah, itu memang masuk zaman-zamannya perserikatan ya Mas saat itu. Dan bersama Persija Jakarta tadi juga. Nah, selanjutnya ada siapa Mas setelah Persija Jakarta dan juga Persib Bandung? Nah, uniknya nih 2 tim teratas nih sampai sekarang masih tetap eksis nih Mas. Ini kan nggak pernah terkena degradasi dan juga malah banyak mungkin prestasi Persija Jakarta dan Persib Bandung. Nah, untuk tim selanjutnya yaitu ada klub kebanggaan dari masyarakat Yogyakarta Mas. Apa Mas Irwan kira-kira Mas? PSIM Mataram Yogyakarta. Ya benar, PSIM Mataram. Kalau dari nama kan PSIM Mataram Mas, tapi kan untuk akuisisi kotanya adalah di Jakarta. Nah, Mataram kan bagian dari Jakarta juga.
Nah, di sini tim kebanggaan dari Brajamusti ini, Mas. Supporternya, karena supporternya ini menjadi salah satu tim juga pilar pendiri dari PSSI. Nah, ini tim ini tuh lahir sejak 5 September 1929. Tim yang ini, Mas, identik dengan warna birunya ini. Ya kan, kalau dikatakan berprestasi memang mungkin dari segi usianya juga mungkin udah banyak nih, Mas, prestasinya dari era perserikatan dan sebagainya. Namun kalau dilihat dari 10 tahun terakhir ini, Mas, kalau ngomong-ngomong terkait dengan PSIM ini, performanya itu terus naik turun, terutama di Liga 2, Mas, karena kan PSIM ini kan banyak berkecimpung di Liga 2 nih, ya, belum bisa untuk eksis ke Liga 1 seperti tetangganya. Siapa Mas Elvan kira-kira, Mas? Persis Solo atau PSS Sleman? PSS Sleman. Nah, itu kan terkait dengan PSIM. Nah, selanjutnya kira-kira ada siapa nih, Mas Elvan? Nah, setelah PSIM ini juga masih ada juga dari klub Liga 2 ini, Mas. Sayang sekali ya, karena tim bersejarah tapi justru bermain di Liga 2. Harusnya itu berada di kasta tertinggi ya, di Liga 1. Nah, setelah itu adalah yang dimaksud adalah Persis Solo, Mas. Wah, ini juga Mataram sebenarnya, Mas. Ya, Pak? Ya, kan PSIM dan Persis kan dikenal dengan Derby Mataram ya, Mas. Benar. Kalau Persis Solo kan Mataram merah ya, kalau PSIM Yogyakarta Mataram biru gitu. Entah itu semboyan dari mana. Nah, ini untuk Persis Solo sendiri itu lahir pada tahun 1923 ya, Mas. Nah, itu. Tapi prestasi dari Persis Solo ini juga masih dipertanyakan sama halnya dengan PSIM Yogyakarta karena hanya berkecimpung di Liga 2, dikatakan 2 di sepak bola di tanah air, Mas. Dan namun ini, Mas, ini menjadi tahun ini mungkin menjadi momentum yang sangat tepat lah untuk bisa membuktikan diri, untuk bisa naik atau menjadi juara di Liga 2 dan promosi ke Liga 1, mengingat gebrakan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh presiden baru maupun pengurus dari Persis Solo yang saat ini, Mas. Ya, benar, Mas Elvan. Dan juga ngomong Persis Solo ini dulu itu memang kalau dikaitkan dengan prestasi yang mengatasnamakan Persis Solo mungkin nggak terlalu banyak, Mas. Tapi kalau dulu itu sebelum diganti menjadi Persis Solo yaitu Persijatim, nah itu kan masih ada Maman Abdurrahman, masih ada pemain yang mungkin sekarang masih eksis juga, Mas, pemain senior itu kan dulu juga pernah masuk ke Persijatim Surakarta atau Solo. Nah itu sukses beberapa kali juga tampil sebagai jawara, Mas, kalau nggak salah itu di era Galatama. Nah, sekarang udah berganti jadi Persis Solo. Nah, terus kita lanjutkan nih, Mas, setelah Persis Solo langsung saya nih ya berarti ya. Siapa, Mas, selanjutnya? Nah, ini bukan Liga 2 ya? Ini malah namanya ini malah dari Liga 3 ini. PSM Madiun nih. Oke. Nah, di Liga Divisi atau di Liga 2 kan PSM Madiun belum berpartisipasi nih nampaknya di Liga 2 Indonesia musim ini ya, Mas ya. Nah, ini PSM Madiun ini kan masih tim tetangga dari Persis Solo, namun prestasinya juga ya kalau boleh dikatakan juga berbeda, sangat berbeda dengan Persis Solo nih, Mas, meskipun tetangga dekat nih. Namun kalau dilihat dari track recordnya mungkin Persis Solo lebih unggul karena kan mungkin secara pengalaman dan juga kiprahnya juga Persis Solo lebih tinggi nih kastanya daripada PSM Madiun. Nah, itu tadi adalah PSM Madiun, Mas. Ini kan itu klub kelima atau 5 tim dari 7 tim pilar pendiri PSSI. Selanjutnya ada siapa, Mas? Nah, selanjutnya ini juga masih dari Liga 2 lagi nih, Mas, yaitu adalah PPSM Magelang. Nah, ini satu angkatan dengan Persis Solo, kemudian juga ada PSIM Yogyakarta maupun PS Madiun. Nah, ini saat ini masih bergelut di Liga 2, belum juga promosi ke Liga 1, di mana merupakan sebenarnya habitat lah bagi 7 tim di pendiri PSSI ini. Nah, kalau PPSM Magelang sendiri kan bermarkas di Stadion Mo Subroto ya di Magelang. Nah, untuk prestasi nih, Mas, prestasi paling membanggakan dari PPSM Magelang ini juga masih diragukan karena prestasi terbaiknya itu adalah sebagai peringkat ketiga di tahun Perserikatan 1935 dan juga menjadi semifinal di Piala Indonesia tahun 2011-2012. Itu menjadi prestasi yang mungkin sejauh ini baru tercatat oleh PPSM Magelang meskipun belum juga bisa promosi ke Liga 1. Bener, Mas. Memang catatan tersendiri nih, kenapa kok 7 tim pendiri ini kok malah mayoritasnya dari Liga 2, malah belum ada prestasinya di Liga teratas nih. Nah, terus untuk yang terakhir nih ada klub dari Surabaya, Mas Elvan.
siapa nih Mas Irfan? Diltras. Bukan. Oh, bukan. Tahu Mas, Persebaya Surabaya ya? Rival apa? Artinya Arema ini Mas. Mas Irfan harusnya hafal nih. Persebaya Surabaya. Ada Persebaya Surabaya Mas. Nah di sini kalau kita singgung terkait dengan Persebaya dan kota Surabaya sendiri, itu memang nggak dipungkiri kota dari pahlawan kan, karena julukannya adalah kota pahlawan. Ini nggak bisa dipungkiri kalau sepak bola di Surabaya itu memang pesat Mas. Dengan dilihat dari pendukung Persebaya yang fanatik, ada bonek mania. Nah itu dari awal hingga sekarang pun kefanatismean dari supporter Persebaya itu nggak pernah berkurang Mas, dari bonek mania itu nggak pernah berkurang. Nah terus juga ini juga Mas, Persebaya juga didirikannya udah lama ketika sebelum PSSI berdiri, ataupun bisa dikatakan menjadi salah satu pilar dari PSSI atau organisasi tertinggi di Indonesia. Nah ini kalau dibilang prestasi Mas, sebenarnya prestasinya Persebaya Surabaya ini banyak Mas, tapi udah terlampau jauh nih. Yang terkini itu malah dicatatkan di tahun 2004. Ada 7 sebenarnya, 7 gelar yang sudah didapatkan, tapi yang terkini itu di tahun 2004. Nah, namun berbeda dengan catatan dari Persija dan Persib Bandung, kalau Persebaya itu sempat dalam 10 tahun terakhir itu berkutat di Liga 2, di divisi Liga 2 di Indonesia. Tapi alhamdulillahnya ataupun sekarang itu udah bisa on fire lagi, bisa eksis lagi di Liga 1 dan ketemu Arema FC. Nah untuk dan kalau bicara Persebaya Surabaya ini memang kalau di Liga 1 ya, ini baru mentas juga di Liga 1 pada tahun 2018 ya. Di Liga 1 2018 itu merupakan setelah sekian lama bermain di Liga 2, ini Persebaya Surabaya atau tim berjuluk Bajul Ijo ini kembali mentas di Liga 1. Itu tepatnya pada Liga 1 2018, setelah pada tahun 2017 itu menjadi juara di Liga 2 setelah mengalahkan PSMS Medan di final dengan skor 3-2 ya Mas. Nah, dulu juga kan Persebaya waktu merayakan kelolosannya ke Liga 1 itu charity game-nya itu versus Persis Solo Mas. Nah ada yang mengaitkan gini Mas, Persis Solo kan charity game-nya dengan Persebaya sebelumnya juga charity game dengan mana saya lupa. Nah itu akhirnya Persebaya lolos. Nah ini ada yang mengaitkan Persis Solo juga seperti itu ntar Mas, charity game dengan Persebaya, dan juga kalau nggak salah itu terakhir dengan PSS Sleman juga Mas, dari charity itu lolos ke Liga 1. Nah kita doakan mudah-mudahan tim kebanggaan Surakarta ini juga lolos, karena stadionnya stadion kelas dunia. Betul. Tidak hanya stadion sih Mas, kalau modal stadion tok juga kurang. Nah, ini kan pemainnya juga sudah cukup menjanjikan lah untuk bisa tampil di Liga 1 nanti. Benar, Mas. Itu tadi kan merupakan beberapa tim atau 7 tim yang merupakan tim yang memiliki sejarah panjang lah di sepak bola tanah air, karena merupakan juga pembentuk dari PSSI. Nah, kalau dilihat dari prestasi tadi kan sudah disimpulkan ya, untuk tim yang saat ini bertengger di Liga 1 itu ada Persebaya Surabaya, ada Persija Jakarta dan Persib Bandung, sedangkan 4 tim lainnya masih berkutat di Liga 2 dan bahkan Liga 3. Seperti tadi ada Persis Solo, PSIM Yogyakarta, ada PPSM Magelang dan juga PSM Madiun ya Mas. Gimana Mas? Ada tambahan lagi atau tidak ini Mas? Nah kalau untuk tambahan mungkin saya rasa untuk ini kita udah cukup nih. Kita tadi udah ulas flashback terkait dengan 7 pendiri tim atau 7 tim pendiri PSSI atau Asosiasi Sepak Bola Indonesia atau sepak bola tertinggi di Indonesia. Betul, dan tanpa tanpa juga mengesampingkan beberapa tim yang juga merupakan saat ini berkompetisi di Liga 1 maupun Liga 2 juga itu merupakan tim yang Mas, memiliki prestasi sendiri ya Mas, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan 7 tim yang memang saat ini memiliki sejarah yang berbeda lah dibandingkan dengan tim-tim yang mungkin juga bentukan baru seperti tadi Bali United ini kan merupakan tim juga baru, Bayangkara Solo FC juga baru. Itu juga patut dinantikan juga Mas prestasinya untuk bisa menandingi 7 tim tadi. Nah, karena kan memang merger tim juga kan nggak terlampau baru juga, karena kan dulu juga kan ada banyak merger tim juga Mas. Jadi memang mungkin prestasinya bisa menyusul. Mungkin itu aja Mas yang dapat kita ulas Mas ya terkait dengan 7 tim pendiri PSSI atau Asosiasi Sepak Bola Tertinggi di Indonesia. Kita tutup episode seperti biasa. Salam football time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Mas.